Oke, apa semuanya sudah ada dalam room? Can we start now or we just wait for all your friends till they join this meeting? Mulai ini saja sekarang, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. So today I'm with my friends. We'll handle your class in English subject. And today we are going to learn about recount text. But before that, let me introduce myself. My name is Ananda Salsabila Ramadhani, and I'm from English Education at the State University of Makassar. And Kakak Alia, could you please introduce yourself? Hello guys, my name is Alin Rubianta and I'm from Ajarmi 2, State University of Makassar. So me and Salsa will teach you mewakilkan Sir Obi. So, okay, itu aja. Okay, the main point here is we're not as your like teacher, we here as your friends, and here we are going to learn together, okay? Okay. Okay. Okay, recount text. The first material will be presented by Kakak Alia. The screen is yours. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So, today's material is recount text. What is the recount text? Di sini ada yang tahu apa itu recount text? Bicara misalnya guys, tahu apa itu recount text? Guys, am I audible? Yes, Kak. What is recount text? Tidak ada yang tahu di sini? Cerita pengalaman kita di masa lampau, mungkin. Ya, betul. Atau bisa juga dibilang mengulang cerita yang pernah ada dan pernah terjadi. Recount text is the English text that talks about a story, an act, or an activity in the past. Usually, the recount text is will about someone's experience. Biasanya, recount text ini menceritakan tentang pengalamannya seseorang. Jadi, dalam arti lainnya, recount text itu adalah teks yang menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Tells about something happened in the past. The purpose of recount text. Tujuan dari recount text. First, to share unique or unusual experience. Untuk membagikan cerita unik atau yang tidak biasanya. Pengalaman yang tidak biasa atau pengalaman yang unik. Yang kedua, to retell unforgettable moment. Untuk menceritakan momen yang tidak terlupakan. Third is to give information about an incident. Untuk memberikan informasi tentang kejadian atau sesuatu yang pernah terjadi. And fourth, to make the readers learn something.
untuk membuat pembacanya mempelajari sesuatu dari cerita tersebut. The characteristic of recount text. Yang pertama yaitu using past tense. Di sini ditahu semua ji past tense toh? Iya kak tahu. Enggak. Iya kak. Enggak. Tahu tapi sedikit juga. Udah tahu Iya. saya bahasa Inggris. Oh, past tense itu adalah yang sudah terjadi. Seperti misalkan ini contohnya when. Pertamanya itu kan go. Kalau jadi mi past tense, kalau terjadi mi kejadiannya yang mau diceritakan, jadi berubah jadi verb 2 ke when. Ini juga wake up. Verb pertamanya itu kan wake up. Kalau misalkan dia past tense atau terjadi mi, berubah jadi woke up. Pernah mi belajar past tense tuh kalian? Iya kak. Iya. Jadi oke, lanjut. Yang kedua, using adverb and adverbial phrase to reveal the past time. Menggunakan adverb dan adverbial untuk mengulang kejadian yang lalu. Contohnya yaitu yesterday, last December, first day, and lain-lain. Yang ketiga itu ada conjunction and time connectives to sequence event or incident. Contohnya and, before, then after, then, and after that. Oke, general structure of recount text. Yang pertama, Excuse me, Kalia. Maybe Yes. I can make an intro, a little bit intro. Okay. Sure. Oke, sebelum dilanjutkan ke general structure of recount text, mungkin ada adik-adik sekalian yang ingin ditanyakan seputar recount text atau materi yang sudah dibawakan sebelumnya oleh Kak Alia. Atau sudah jelas? Sudah jelas. It's okay if you have any question about this recount text, just feel free to ask. Kalau ada yang belum paham tentang apa yang disampaikan oleh Kak Alia tadi, bisa kalian tanyakan. tunggu. Okay. Okay, I think it's clear. We can move to the next slide. Thank you, Alia. Okay, so next material will be presented by my friend Ananda Salsabila. Screen is yours, Salsa. Okay, thank you. Can you back to the slide before, please? Yang mana sebelumnya? Yes. Okay, as we hear before from Kakak Alia, the characteristic of recount text is using past tense and using conjunction and time connectives to a sequence event or incidents. Next slide, please. Okay, before we write recount text, we have to know how to write a good recount text, because recount text have 3 parts. The first is orientation, the second is the events, and the third is the reorientation.
Jadi ketika menulis recount text itu kita harus menulisnya berdasarkan 3 poin ini. Yang pertama poin orientation, itu bagian paragraf pertama. Yang kedua di events, itu paragraf kedua. Dan reorientation itu bagian paragraf terakhir atau kesimpulan biasanya. The orientation is talks about the background of the information such as who, where, and when the event or incident occurred. Ini biasa kita sebut 5W tambah 1H. Ada yang tahu 5W tambah 1H itu apa? What, when, Kalimat. what, who, how. Tadi ada saya dengar yang mengatakan kalimat apa? Kalimat apa? Kalimat tanya. Kalimat tanya. Oke, good job guys. Oke, jadi untuk part pertama itu ketika menulis recount text itu di bagian orientation itu kita menuliskan kayak pembukaan begitu mengenai kayak apa saja yang akan kita tulis, kayak kejadiannya apa, siapa yang ada dalam teks tersebut atau dalam recount text yang akan kita tulis, di mana kejadian itu, kapan, dan sebagainya. Jadi untuk paragraf pertama dalam menulis sebuah recount text itu di paragraf pertama orientation itu ingat ya 5W tambah 1H itu yang perlu kita tuangkan dalam orientation paragraph pada recount text. Selanjutnya di events. The events are talk about events or occasions that occur based on the chronological sequence. Jadi the events ini paragraf kedua yang berisikan tentang poin atau tentang kejadian yang akan kita ceritakan dalam recount text ini, kayak the whole pokoknya dalam the events ini semua yang kita akan tuliskan dalam recount text ada di sini. Kayak di sini inti dan poin dalam recount text ini di events. You got my point, guys? Yes. What is the events actually? Kayak isinya dari cerita tersebut. Isi dari teks yang kita tulis atau dari recount text yang kita tulis. Selanjutnya reorientation. Reorientation is closing or conclusion to closing a story. We can share our opinion about the story. Di sini adalah kesimpulan dari keseluruhan teks recount text yang telah kita buat. Kayak kesimpulan, intinya adalah kesimpulan. Untuk reorientation ini kesimpulan dari keseluruhan, the whole text of recount text yang kita tulis. Okay? Guys? Yes, Kak. Yes, Did Kak. you get my point? Yeah. Okay, kalau you guys got my point, I wanna ask you, siapa ya? Haira Fikriya. Who is Haira Fikriya? Are you there? Haira Fikriya. Yes. Okay, what is the orientation of the recount text? It's up to you. Wanna answer it in bahasa or English? Khaira? Struktur yang berisi mengenai informasi. Yes. Just it. Hello? Just it, Khaira? Haira, sorry. Yes. Okay. Anybody want to answer that? What is the orientation? Kesimpulan dari teks itu. Recount text. Orientation sayang, bukan reorientation. Untuk paragraf pertama, orientation. Ya apa? Struktur yang
pembukaan atau teksnya Ya. pakai backgroundnya dari informasi. Struktur yang membahas siapa, di mana, dan kapan. Good job. Siapa tadi itu? Muhammad Yusuf. Oke, Yusuf, good job. Heria juga good job. Dan siapa tadi yang satunya? Yang juga menjawab? Laila. Oh, siapa? Ainun, Laila sama Nadia. Okay, sorry because I used the phone so I can see your name here. So if you wanna answer my question or you wanna say something, just say your name first, okay? Okay. Okay, the next is the events. What is the events? Who wanna answer? Who wanna be the volunteer who answer that? What's the events that we have Inti to dari teksnya, inti isinya. inti isinya? Yang lain? Kronologinya. Kronologi. That's really good. Yang lain? Inti isi, kronologi. Apakah ada yang lain yang memiliki pendapat yang berbeda atau sama? Sama, Kak. Oke, sama. How about the reorientation? Penutupan atau kesimpulan. Closing, penutupannya. Ya, closing atau penutupannya. That's really good. Thank you guys. So it means you guys know about general structure of recount text. It is orientation, the events, and the reorientation. Okay? Okay. I want you guys to more active at this class. If you have something to ask or if you have something to say, just say. Because here we just learn together. Jangan takut untuk berbicara, jangan takut. Kita di sini sama-sama belajar. Oke? Kalau ada yang mengganjal sebentar, tanya saja. Langsung tanya, Kak, saya tidak mengerti yang bagian ini. Kak, saya kurang paham masalah yang ini, atau etc. Oke? Feel free to ask, guys. Ayo. Oke, next slide, please. Next slide, Alia. Oke, orientation. Pada paragraf awal ini dijelaskan hal-hal umum mengenai peristiwa yang akan diceritakan. Biasanya paragraf ini berisi siapa yang terlibat, apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, dan kapan peristiwa itu terjadi. As we have learned before this slide. I want you guys, one of you to read the example of the orientation. Who wanna be volunteer? Laila. Laila. I went to Paris with my siblings in a couple of years ago. Okay, that's really good. Jadi, untuk contohnya, I went to Paris with my siblings in couple of years ago. Itu adalah salah satu contoh dari orientation pada teks recount text. Oke? Jadi ini berisi tentang siapa yang terlibat, apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, dan kapan peristiwa itu terjadi. Oke? Ingat ya, itu untuk orientation, part orientation, atau pada paragraf awal. Oke? Who wants to give another example? Yeah, want give another example? Anyone? Contohnya situ yang di atas, yang di example. Tapi lain lagi kalimatnya.
Saya Yes, Oke. I know. Di sebuah hutan terdapat seekor kura-kura dan musang, kayak gitu. Okay, good. Can you turn into English? No. Yang lain ada lagi mau kasih contoh? It's okay, Ainun. Just try your speaking. Just try your English here. It's okay to make a mistake here. Just try it. Just going on. Jadi di sini tempatnya kita belajar. Mau salah, mau benar, di sini tempatnya kita belajar. It's okay if we have some mistake or wrong. Ayo ngomong guys, di sini juga kita mau kalian melatih speaking skillnya kalian, confidence-nya kalian. Jadi ngomong saja. Nggak usah dulu pikir apakah ini benar, salah, ini jelas, ngomong saja. Saya, Kak. Oke, silahkan Laila. I spent my last summer holiday in Bali. Oke, that's really good. Ada yang mau kasih contoh lain? Saya, Kak, mau coba. Oke, silahkan Ainun. In the forest, there is a turtle and a weasel. Apa sih? Cara bilangnya musang. Weasel. Whistle. Ainun, Iya, Kak. kalau contoh yang diberikan Ainun itu sudah sangat bagus, tapi kayaknya dia kurang tepat jika di orientation untuk recount text. Karena contoh yang dikasih Ainun itu lebih ke cerita apa ya, cerita fiksi if I'm not mistaken. Deskriptif juga masuk karena kayak menjelaskan Oh, iya. sesuatu toh. Ya, menjelaskan sesuatu. Recount text ini yang kayak pengalamannya teman-teman, kayak apa yang teman-teman lakukan kemarin, atau mungkin menceritakan liburannya teman-teman minggu lalu misalnya, atau tahun lalu, pokoknya kejadian yang teman-teman alami, yang telah atau yang pernah teman-teman alami, kayak kemarin saya dari sini begini like that. Ayo Ainun, siapa tahu Oke. Interrupt. Kak Salsa, sedikit menambahkan. yes. Oke, tadi tuh contoh dari Ainun tuh sudah sangat bagus ya. Konteksnya bahasa Inggris itu udah benar. Cuman konteks contohnya itu agak kurang tepat ya. Yang tadi tuh yang diceritakan oleh Ainun merupakan contoh dari naratif teks. Sedangkan kita di sini recount text merupakan sebuah teks yang menceritakan tentang pengalaman kita, pengalaman yang sudah lampau misalnya. Nah, silakan coba Ainun, coba lagi cari pengalamannya Ainun yang sudah pernah Ainun lewati yang unik, bagian orientasinya saja. Coba Ainun. Bagian awal saja. Kejadian-kejadian, atau ada selain Ainun yang mau berikan contoh selagi Ainun memikirkan peristiwa-peristiwa yang telah Ainun alami, atau Saya. siapa ya? Kalau begitu saya tunjuk ya. Silakan ya sih, Kita jadi lebih aktif. Oke, siapa satu-satu Saya. yang belum ngomong dari tadi? Oh, Sabrun. Oke, Sabrun, go ahead Sabrun. My uncle went to Bogor yesterday. That's really good. Oke, yang lain. Saya. Oke, Asma, silahkan. I went to Surabaya for a holiday last Saturday. Wah, that's really good. Yang lain? Yang belum ngomong dari tadi, yang masih memantau, entah ini memantau apa, atau memang sangat memperhatikan kelas kita hari ini. Saya mau tunjuk siapa ya? Muhammad Afdal. Are you there, Afdal? Afdal Afdal dicari. nggak usah takut.
belajar. Ayo Afdal, kamu bisa. Sorry. Iya, Guys, mau ini semangat teman-temannya. Ayo, Mau kalian lihat semua mukanya, bisa dikasih nyala kameranya. ayo, oke, guys. Ayo bangun dari kasur. Ayo bangun, cuci muka. Nggak apa-apa, Ji, jangan tegang. Santai Ji juga kita. Oke, Afdal. Mana Afdal? Afdal. Kak. Ya, sini kalau sudah disuruh ngomong, tiba-tiba semua keluar dari Google Meet. Hadir. Takut. Nggak usah takut, kita cuma belajar. Ya? Ayo Afdal. You can do it. Ya, ayo. Kasih contoh satu. I went to Simpang Gita with my friends for a study tour. Apa? Ulangi. Excuse me? I went to Sumpang Bita with my friends for a study tour. Dah. Good. Itu bisa, jangan ragu-ragu sama ini kemampuan dirinya sendiri. It's okay. Lagi, saya lagi mau dengar suara yang lain. Oke, siapa ya? Syafi Fajar. Are you there, Syafi Fajar? Syafi Fajar, where are you? Are you there? Halo. Apa Syafi Fajar malah ketiduran? Fajar, Syafi. Jangan takut dan jangan ragu. Atau yang lain yang mau berikan contoh lain. Kita tidak pindah-pindah nih kalau masih sedikit yang kasih contoh. Ayo. Guys. Safrun, Halo. Syafi. Oke. Tadi Yusuf Syafi. mau berikan contoh toh. Oke, Yusuf. Halo guys. Please. Yusuf. Aktif. Ayo semua, saya mau suara, mau ngomong. Ayo. My family and I go to cinema to watch a movie. Good. Tapi Tapi go-nya Ya, bukan go. Apakah Alia yang benar? when, karena go itu verb 1, sedangkan di orientation kan harus hal yang sudah terjadi, berarti dia masuknya di past tense. Jadi go-nya itu berubah jadi when. Berarti Jadi, apa? I went to the cinema with my family to watch a movie. Ya, kayak gitu. Ya. Oke, Thank you, good Yusuf. example from Yusuf. Oke. Terima kasih Yusuf. Mungkin Yusuf bisa Terima tunjuk kasih, temannya Yusuf. satu Thank untuk you menunjukkan all lagi you have, example yang lain. The example. Ya, Yusuf Sorry, bisa Kakak tunjuk temannya. Jangan takut, Yusuf. guys. Lia, Kak. Lia, mana Lia? Muskira. Ira. Siapa? Oke, mana? Hadir Kak. Ya, Muskira. Ayo, kamu bisa. My sister went on vacation to Jakarta last week. My sister apa? When apa? My sister went on vacation to Jakarta last week. Oh, oke. Oke, thank you. Oke. Sorry Kak Alia. Sudah bicara, Kak. Oh, oke. Itu tadi orientation dan contoh-contoh yang telah diberikan oleh teman-teman sekalian. Selanjutnya kita pindah ke
Next slide, please. Oke, events. Events bisa terjadi dalam beberapa paragraf. Ini untuk menceritakan secara kronologi mengapa dan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Saya mau 2 orang baca ini, contoh dari events dari Freecom Text. Saya tunjuk ya, saya tunjuk. Wait, just read. Nggak usah takut, hanya baca, oke? Kenapa yang tambah berkurang dalam Google Meet? Jangan takut, guys. Ini bukan ujian, bukan apa. We just wanna learn together. Saya mau Panji Dwianta. Sama namanya Alia. Panji? Ayo Panji. Read the example. Sampai ini saja. Sampai 3 p.m. Around 3 p.m. Panji? Please, ayo. Go ahead, brother. Panji, are you there? Ini Nggak usah kakakmu Panji. takut. Kak Alia Dwianta namanya. Iya. Oke, Panji. Panji? Atau ada yang lain yang mau bacakan kita ini sampai airport around 3 p.m. Yang Saya. belum dari tadi ngomong sama sekali. Oh. Kita kasih kesempatan dulu untuk yang belum bicara, Di, Laila. Please. Siapa ya? Ayo, yang mau. Saya, Kak. Oke, siapa itu? Ya, Syatira. Tadi saya dengar ngomong, berarti sebentar yang satu. Syatira, silakan. On the first day, my siblings and I were landed at Paris, de Gaulle International Airport around 3 p.m. Good job. Itu bisa. Lanjut, siapa lagi yang tadi yang cowok? Thank you, Syatira. Yang satunya tadi yang mau saya, Kak. Yang cowok siapa? Dilanjut sama Sabrun. Coba. Yo, Sabrun. Let's go. And then we moved to the hotel that will be our homestay for a few days later. Oke, thank you, Sabrun. Ya, Ini temanmu lanjut. Sabrun yang Saya. tapi Saya malu-malu. Saya tunjuk. Faiz Akil. Coba baca lagi setelahnya. Faiz. Ayo Faiz Akil. Ayo dong. Masa yang ngomong itu terus saja. Ayo. Kalian harus berlomba-lomba. Masa guys. dari berapa orang itu? 34, dari 34. Muhammad Pandu, Pale. Masa Muhammad Pandu. hanya itu saja yang ngomong. Ayo. Muhammad Pandu. Oh, Pandu. Mana Mi Kodong? Ada semua juga ini muka dulu balik absen. Yang ada dalam room. Raffi Rahman. Yang nyahut. Coba baca. Miss Alfa ya. Dulu absen dulu Kak Alia. Oke. Absen dulu Kak Alia. Andi Nurfatrisa. Kalau enggak menyahut berarti Alfa ya. Hadir, Andi Kak. Nurfatrisa. Hadir, Kak. Oke, berarti ada. Adnan Fatihul Ihsan. Hadir, Kak. Oke, berarti ada juga dalam ini. Ainun. Hadir, Kak. Oke, Asma Nurul M. Hadir, Kak. Oke,
Dicatat itu, ditanda itu kakak Alia yang hadir tahu ah. Faiz Akil. Hadir. Tadi dipanggil tidak menyahut. Ketiduran tahu Kak. Oke. Nggak bisa bahasa Inggris, Kak. Fitriani. Bukan tidak bisa, di sini belajar kita semua juga tidak bisa. Saya juga masih tidak bisa. Jangan takut, nah sekali lagi tegaskan, jangan takut, yang jelas ngomong. Kita sama-sama belajar sini. Lanjut, Fitriani. Bukan itu. Oh, Fitriani. Haira Fitria. Oke, ada juga Haira. Laila Farhana Safar. Hadir Kak. Muzkira Reski. Hadir Kak. Muhammad Afdal. Hadir. Muhammad Pandu. Muhammad Pandu. Oh, dia keluar. Ya, langsung keluar. Apakah dia takut? Ya Allah, nada jangan marah-marah di sini kalau ndak bisa orang. Nadia Ulia. Hadir. Naura Anissa. Hadir Kak. Oke, Nur Afia Salsabila. Nur Afia Salsabila, are you there? Panggilan ketiga untuk Nur Afia Salsabila. Oh, tanda tanya ini Nur Afia Salsabila. Kemana kah dia? We never know. Oke, lanjut. Nur Farida Al-Sadar. Kak. Oke, berarti ada. Panji Duyanta. Panji Duyanta. Hadir tahu Kak. Berarti ada ya Panji. Nur Mahira Arika. Hadir Kak. Oke, Raffi Rahman. Hadir. Yeah. Rafli Islami. Hadir, Kak. Rakil Muhammad. Hadir, Kak. Oke, Regita Febri. Hadir Kak. Reski Suci Rahmadani. Hadir Kak. Risma Zalianti. Hadir Kak. Sabrun Rizki. Hadir, Kak. Saharani Aprilia. Hadir Kak. Siti Fakhira. Hadir Kak. Siti Sabrina. Hadir Kak. Syafi Fajar. Hadir, Kak. Syatira Amalia. Hadir Kak. Yusuf Effendi. Hadir, Kak. Zafran. Hadir, Kak. Zafran. Oke, karena semua ini yang ada dalam Saya grup iya, Kak. ternyata hadir, Tadi saya absen, mau Kak. Siapa? Oh, Anak David. Eka juga saya Kak. haus Kakak David. Oh. Oke, lanjut. Saya mau dengar suaranya. Talewam ini kalau 6 jam padahal ada di dalam room. Tidak usah takut salah, teman-teman. Saya mau dengar lagi suaranya Ragil Muhammad. Ragil. Ayo, Ragil. Membaca, Ji. lanjutkan. Baca saja. Mana Ragil? Ragil. Dan tiba-tiba menghilang. Ayo Ragil. Nggak apa-apa, Ji, salah, guys. Kan masih belajar, Jiki juga. Ayo. Ragil. Iya, Kak. Ya, silakan baca. Setelahnya itu Bagaimana tadi? letter. Ini yang at night. Mulai dari at night. At night. Itu at night we were At Sampai night titik we saja. were without
to find some French traditional food like Croissant. croissant, Croissant. croissant, Croissant. 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 Oke, thank you Ragil. Ya. Jadi saya Lagi. sedikit perbaiki ya Ragil. Thank you, your speaking it's really good. Tapi ada beberapa kata yang masih kurang tepat. At night, we went out to find some French traditional food like croissant. Croissant. Oh iya. Siap. Oke? Thank you Iya. Ragil. Itu bisa. Yang lain, tunjuk temannya Ragil. Agung-agung. Ya, yang mana Agung? Mana Agung? Ayo Agung. Agung. Itu Ragil udah berani. Yang lain, masa mau dikalah sama Ragil? Ayo. Nothing. Oh, Dari. kalau begitu Rafli. Rafli ndak ada. Itu yang bicara siapa? Ayo Rafli, kalau begitu Rafli yang ngomong. Silakan Rafli. In the next day, Ayo. we were visit the Parc des Princes Stadium to watch Paris Saint-Germain FC versus FC Barcelona. Good job. Thank you Rafli. Ternyata banyak bakat-bakat terpendam dari kalian tapi malu-malu. Ya. Oke. Jadi itu tadi untuk part events. Teman-teman juga tadi sudah bacakan contohnya dan teman-teman juga sudah tahu apa itu events di recount text. Selanjutnya kita pindah di next slide. Next slide please. Oke, reorientation. Paragraf akhir ini sifatnya optional. Terserah dari penulis apakah ingin menulis bagian reorientation ini ataupun tidak. Inti dari paragraf ini adalah sebagai penutup dari peristiwa atau kesimpulan dari peristiwa yang diceritakan. Penulis juga dapat menyisipkan komentar pribadi mengenai peristiwa tersebut. Paham untuk reorientation ini teman-teman? Guys, Iya Kak. ayo Iya Kak. ngomong. Iya. You got this point of reorientation? Iya Kak. Oke. Lagi. Saya mau lagi teman-teman bacakan contoh dari reorientation ini yang belum lagi sama sekali. Saya mau Sudah ada tunjuk. temannya. Ya? Saya mau tunjuk Zafran. Oke. Sudah makanya tadi Zafran tahu wah? Belum. Bentar, Kak. Baru absen. Kalau Jadi Zafran coba baca contohnya. sampai tower. Ya Kak. Oke, silakan Zafran. On the last day, my siblings and I were visited the Eiffel Tower. Oke, thank you Zafran. Sekarang Zafran tunjuk lagi temannya satu. Oke, thank you. Itu bisa. Lanjut, tunjuk temannya Zafran. Juari. Tunjuk temannya Zafran. Siapa lagi yang baca? Next. Siapa? Abdal. Sampai dream. Ya, Afdal. Afdal. Udah, Mak. Ayo Afdal. Oh ya tahu Afdal sudah tahu ah. Yang lain yang belum Zafran. Juari Kak belum. Siapa? Muhammad Juari. Tagil. Ahmad Juari. Sudah tadi. Oke, Saya, Juari. saya mau dengar Go suaranya ahead, Faiz Juari. sebenarnya. Anji. Satu yang ngomong. Siapa Zafran? Anji. Panji. Sudah kayaknya tadi Panji. Bagaimana Panji? Saya ingin dengar suaranya Faiz sebenarnya. Panji, are you there? Panji, apakah sudah tadi menjawab atau tidak? Atau belum sama sekali?
Panji? Panji? Oh, enggak ada Panji, berarti Alfa ya? Panji? Panji? Ya Allah, nyahut. Mana Panji? Panji, where are you Panji? Yang lain, paling siapa yang mau? Baca ini kalimat dan paragraf kalimat terakhir, sorry. Risma bisa? Risma. Ya, coba baca itu lanjutannya. That was the wonderful day in my life. One of dreams came true towards this beautiful tower, lively in the city of love. Thank you. Thank you. Itu banyak yang bisa tapi takut, ragu-ragu. Nggak usah takut. Kita sama-sama belajar teman-teman, oke? Jangan takut. Ngomong saja. Masalah salah atau tidak itu urusan belakang. Jelas kita ngomong dulu, berani ngomong. Oke? Oke, itu tadi reorientation. Next slide please, kakak. Iya. By the way, sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman semuanya, apa ada yang tanyakan atau ada yang belum jelas atau ada yang masih apa ya, setengah-setengah lah taunya. Kalau enggak ada yang ngomong, itu tandanya semua sudah paham ya. Jadi untuk yang ada dalam room ini semuanya sudah paham sampai di reorientation dalam recount text. Oke, selanjutnya types of the recount text. Yang pertama itu personal recount, yang kedua itu factual recount, yang ketiga biographical recount, dan yang keempat imaginative recount. What is personal recount? Personal recount tells about the writer's experience stories, for example, vacation stories, trip to the zoo, watching movie in theater, and etc. Seperti yang sudah teman-teman sebelumnya sampaikan tentang pengalaman-pengalamannya teman tentang vacation, ada juga tadi yang watching movie dan sebagainya. Itu merupakan contoh dari personal recount. Oke? Jadi itu personal recount tell about the writer experience. Jadi personal recount ini menceritakan atau memberitahukan tentang pengalaman penulis, pengalaman cerita dari penulis. Sejauh ini paham teman-teman? Iya, Kak. Oke, jadi apa itu personal recount in bahasa? Kayak penulis. Pengalaman. Apa? Pengalamannya itu penulisnya teksnya. Oke, yang lain? Ayo yang lain. Personal recount tells about the writer experience story. Ingat lagi, personal recount itu menceritakan tentang pengalaman atau kejadian yang dialami oleh penulis. Contohnya vacation story, liburan, atau trip to the zoo, ke kebun binatang, watching movie in theater, menonton film di teater atau di bioskop. Seperti itu. Bagaimana teman-teman? You got it point? Iya. Oke, selanjutnya adalah factual recount. Tells about the factual incident. Jadi untuk factual recount ini itu menceritakan tentang kejadian-kejadian yang terjadi. Seperti contohnya the news of train accident, berita tentang kecelakaan kereta api,
dan sebagainya. Kejadian-kejadian besar yang terjadi atau faktual terjadi. Mungkin ada yang bisa berikan contoh kejadian faktual insiden itu seperti apa? Selain dari berita tentang kecelakaan kereta api. Gempa bumi, tsunami. Oke. Perang dunia. Gempa bumi yang lain. Ukraina versus Rusia. Oke. Thank you. Ukraina dan Rusia. Yang lain. Factual recount contohnya. Pembunuhan. Ya, pembunuhan. Yang lain banyak itu kejadian-kejadian faktual recount. Kecelakaan pesawat. Ya. Ya. Good. Yang lain. Saya mau dengar satu-satu ngomong tentang factual recount. Yang sudah tadi, oke, thank you. Yang lain yang belum, coba sebutkan factual recount. Mulai dari Andi Apa? Nurfatrisa. Apa contoh faktual recount-nya? Andi Kecelakaan. Nur. Kecelakaan apa? Iya, kecelakaan apa? Perinci. Kecelakaan mobil. Ya. Adnan. Iya, kecelakaan mobil. Yuk. Adnan. Kebakaran mungkin, maybe. Kebakaran. Ya. Bisa. Agung. Apa ini ada Agung? Tadi tidak ada. Agung. 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 Contoh. Agung. Duh. Masa ini juga takut ngomong, padahal banyak contohnya yang lain. Ainun. Ya kak. Apa contoh? Oke, apa contoh? Faktual recount. Factual recount. Faktual, sorry. Gunung Krakatau. Ya? Gunung Krakatau. Gunung Krakatau. Oke, thank you. Asma. Tidak ada. Asma. Gempa bumi. Gempa bumi. Oke, thank you. Faiz Akil. Faiz. Guys, semangat, semangat, semangat. Jangan ngantuk. Dan pagi. Semangat, semangat dulu. Faiz. Apa? Iya kah? Sampai jam berapa? 10. Oh. Apa, Faiz? Salsa mungkin bisa aja langsung lanjut deh, karena waktunya juga mepet nih. Oke, selanjutnya biographical recount tells about the personal life story. Biographical recount ini menceritakan tentang kehidupan seseorang. Contohnya seperti Avincena's biografi, mungkin seperti biografi pahlawan-pahlawan dan sebagainya. Selanjutnya imaginative recount tells about the imaginative story that happened. Jadi untuk imaginative recount ini menceritakan tentang cerita imajinasi kita. Contoh seperti telling about our dreams when we were asleep. Jadi untuk imaginative recount ini menceritakan tentang mimpi-mimpi kita saat tertidur. Seperti itu, imaginative recount. Oke? Saya mau satu orang memberikan contoh dari biographical recount dan imaginative recount. Satu orang untuk biographical recount dan satu orang dari imaginative recount. Singkat saja. Ayo. Waktu-waktu. Ayo. Kalau begitu yang sudah ngomong tadi, kenapa tahu mau ngomong lagi, silakan. Biographical recount. Kira-kira biografinya siapa? B.J. Habibie biografi. Ya, thank you. Selanjutnya imaginative recount. Contohnya? Telling about our dream.
Pikiran Ya? random yang tiba-tiba muncul. Pikiran random yang tiba-tiba muncul. Itu ketika tidur atau memang hanya overthinking? Atau sampai terbawa mimpi dari pikiran itu? Mungkin. Mimpi, wah oke. Itu adalah contoh karena telling about our dreams when we were asleep, ketika tertidur. Mimpi saat kita tidur. Next slide please. Oke, jadi itu tadi semua tentang recount text, mulai dari jenis-jenisnya, kategorinya, dan sebagainya. Sekarang kita identify the types of the recount text. Dari tipe-tipe yang telah kita bahas tadi, yang ada di atas, kita sekarang identifikasi gambar-gambar yang ada di sini. Untuk gambar pertama, gambar pesawat, kira-kira dia masuk dalam tipe recount text apa? Factual recount. Factual recount. What is the reason? Jatuh. Karena Okay, what is the reason? karena insiden Satu-satu. Ya? kejadian yang Ayo ngomong. insiden Insiden apa? insiden pesawat jatuh. Insiden pesawat terjatuh. Oke. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ini sudah benar? Ini factual recount untuk gambar pertama? Iya, benar. Benar. Oke. Benar, iya Yusuf, iya Ahmad. Selanjutnya gambar kedua. Gambar Insinyur Soekarno bersama teman-teman. Insinyur Soekarno and Friends. Ini dia masuk tipe recount text apa? Factual recount. Factual recount. What is the reason? What is the reason? Ayo. Kejadian fakta yang sudah lampau. Kejadian fakta. Ini memang kejadian apa? Pidato Proklamasi. proklamasi. Oke, good job guys. Oke, next picture. Ini gambar orang bersorban. Kira-kira dia masuk apa? Ya? Biographical recount. What is the reason? Ayo, apa alasannya? Karena gambarnya Ibnu Sina. Ya, thank you Rafli. Ibnu Sina. Siapa itu Ibnu Sina? Bapak kedokteran semua. Bapak kedokteran. Thank you. Thank you. Jadi sudah 3 gambar yang kalian jawab benar. Good job. Selanjutnya kita pindah ke gambar selanjutnya. Lagi nih, gambar selanjutnya adalah cowok naik jet ski. Dia ini tipe recount text apa? Personal recount. Personal recount. What is the reason? Menceritakan liburan pribadi. Ya, pribadinya. Pribadi, liburan. Yang lain? Menceritakan pengalaman pribadi atau liburannya. Yang lain? Sama atau memiliki jawaban yang berbeda? Halo? Sama, Kak. Guys? Sama, oke, thank you. Fourth picture. Ini gambar apa ini? Orang baca buku, orangkah itu, bukankah? Dia masuk di tipe recount text apa? Ayo, dia tipe recount text apa? Ayo. Imajinatif. Jawab saja. Ya?
Masih besar suara rata. Count. Imaginative recount. Maybe. Imaginative recount. Halo? Siapa tadi yang mau jawab? Saya Kak. Iya, Yusuf, apa tadi imaginative recount? What is the reason? What is the reason, Yusuf? Why you said that it is imaginative recount? Yusuf. Menceritakan tentang yang di dalam buku. Ceritakan yang di dalam buku. Bagaimana kakak-kakak? Kakak Alia, kakak David? Betul itu Tergantung imaginative sih. recount? It depends. Misalkan yang dibacanya itu cerita fakta, ya berarti dia sedang membaca fakta. Kalau misalkan dia membaca cerita fiksi, cerita fiktif, itu termasuk imagination karena dia juga berimajinasi saat membacanya toh. Oke, jadi dia ini depends on banyak sih dia masuk di tipe recount teks mana banyak. Bisa di imaginatif, bisa juga di apa tadi? Factual Bisa di imaginatif? Ya, factual recount. Ya bisa antara imaginatif dan factual recount. Oke, the last picture is the last picture kakak. The last picture is glasses, slipper, and coconut. Ya, tipe recount teks apa? Con. Personality recount. What is the reason? Liburan di pantai. Pengalaman Ya, pribadi. yang lain Liburan. pengalaman pribadi. Oke, yang lain pengalaman pribadi, liburan di pantai. Ya langsung ke next. Mau misalnya Okay, next slide. cenderung Apa itu Kak? biasa orang membangun because misalnya. Oke, saya identify recount text. Jadi coba Ainun baca yang paragraf pertama. Last Wednesday, I came late to my school because I played PlayStation until 2 a.m. in the night because that I woke up late. Yang paragraf kedua, coba Nadia Ulya. I woke up about 6:30 a.m. and the class would be began at 6 a.m. I ran to bedroom to take a bath. I usually had a breakfast after took a bath, but in that day I did not do that. I always went to school by my motorcycle, but in that day I forgot where I put the key. So I went to the school by public transportation. It made me take a longer time. I arrived at school at 6 apa ini Kak? 7:15 a.m. Oh yeah, 7:50 a.m. I ran to my class, but I saw my teacher had stood in front of the class to teach. I entered to my class, and of course, my teacher was angry to me because I came late. Oke, yang terakhir Yusuf Effendi.
Yusuf, paragraf terakhir. Mulai dari It was my bad. It was my bad experience and I hope I would not do that again. Okay, thank you. So, yang last Wednesday itu masuknya ke bagian orientation karena dia menceritakan langsung kayak poinnya, dan di I woke up dia jelaskan semuanya tuh rinciannya, eventnya yang terjadi, kejadian-kejadian yang terjadi saat yang dia lakukan hari itu, dan yang terakhir itu dia rangkum lagi semua jadi it was my bad experience, itu adalah pengalaman buruk saya dan saya harap saya tidak akan melakukan itu lagi. Jadi mengerti nih semua toh, bagian orientation awalannya, event yang rincinya yang dia jelaskan satu-satu, dan reorientation kayak kesimpulannya, rangkumannya yang dan ya harapan dia semoga dia tidak melakukan itu lagi. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanya tentang recount text? Karena tidak ada yang mau bertanya, I think it's clear to our materials today, recount text. Sekarang kalian dapat tugas. Make your own biographical recount text about your parent, consists of minimal 3 paragraf, orientation, events, and reorientation. Jadi kalian di sini disuruh kalian harus membuat recount text dari biografi. Oh, tentang biografi orang tua kalian. Iya. Ada bagian orientationnya, eventnya, dan bagian reorientationnya. Kalian record suara kalian dan kirim ke grup WhatsApp toh, ada tuh semua grupnya masuk. Nah, deadline-nya itu minggu depan. Sebelum kita bertemu lagi, kalian udah harus mengerjakan tugas itu. Is it clear? Yes. Sembarang gini ceritanya, Kak. Tentang Tidak sembarang. Ini tentang biografi orang tua. biografi orang tuanya kalian. Biographical recount tentang ke orang tua, entah itu bapak ataupun ibu, salah satunya saja. Tapi kalau mau kedua-duanya boleh juga. Yeah. Oke, kalian kirim, baru kirim ke grup WhatsApp. Harus ada orientationnya, eventnya, dan reorientation. Jelas? Ingat deadline-nya sebelum pertemuan selanjutnya ya. Individual saja. Kita lagi mengajar minggu depan, Kak. Yeah. Ya? Kita mengajar minggu depan lagi. Iya, insya Allah kalau panjang umur. Kalau panjang umur. Oke, langsung ya mulai. Oke, bisa saya ambil alih kelasnya, Kak Salsa. Oke, adik-adik, jadi itu tadi materi dari recount text yang sudah dibawakan oleh Kak Salsa dan Kak Alia. Nah, semoga pada hari ini kalian bisa belajar sesuatu yang baru, khususnya bidang recount text. Nah, berhubung membahas sesuatu yang baru, kami dari Students Ajarmi dari Universitas Negeri Makassar berencana ingin membuat suatu program, yakni kelas baru, kelas tambahan yang dinamakan English Talk. Nah, English Talk ini apa? Nanti di sana itu kita belajar bahasa Inggris secara fun, tidak usah terlalu formal misalnya. Kita lebih banyak ke conversation, kayak memperbanyak latihan berbicara dalam bahasa Inggris. Nanti akan ada insya Allah review film, bedah lagu,
dan review soal-soal ulangan kalian yang sudah lalu. Ini kelas IKA ya, kelas 10 IKA ya. Iya kak. Iya kak. Saya kira-kira kelas 10 IKA ini banyak nggak yang antusias untuk ikut kelas itu? Banyak. Saya Saya mau. Saya mau Oke. juga. Gitu ya. Nanti saya tunggu ya. Saya sangat mengapresiasi dari antusiasme kalian. Nanti itu isi kelasnya itu gabungan dari kelas yang kami ajar, yakni 10-nya 1, MIA 2, dan beberapa kelas MIA lain, dan 10 IKA kelas kalian. Nanti kita akan bagi banyak experience di sana. Ya, nanti tolong the chairman of this class, ketua kelasnya tolong dicatat siapa saja yang ingin gabung dan storyin ke saya atau ke grup kalian. Oke? Do you understand, guys? Is it clear enough, guys? Ya Kak. Ini free ya, maksudnya nggak ada kan, kalau sistemnya les kan mungkin berbayar ya. Di sini kita free. Selama kami mengabdi di sini, insya Allah terhitung dari bulan Maret ini sampai bulan Juli yang akan datang. Kami mengabdi di sekolah kalian. Jadi tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan ini. Oke, I think that's all for this class today. Maaf lewat 6 menit ya. We are very thank you for your attendance and your participation and your activeness here. And we are really sorry for our weaknesses and our mistakes. We are from the Ajarmi student. This time for us to stand up. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next week, guys. Inshallah. Bye bye. Waalaikumsalam. Thank you, guys. Makasih Kak. Ya. Tolong nanti dicatat ya namanya. Baik. Tukang tahu, tukang kayu.